Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 4 perkara pada perkara yang lain. Yang pertama, Allah menyembunyikan walinya pada makhluknya. Allah menyembunyikan wali pada makhluknya. Wali itu lain pejabat. Pejabat dunia. Kalau pejabat dunia itu ada pelantikannya, ada tandanya. Bila dilantik ada ucapan selamatnya. Itu pejabat dunia. Kalau wali ini pejabat Allah Ta'ala. Bila Allah menghendaki wali, siapapun jadi wali. Dan kadada artinya bintang kewaliannya. Yang membuat kita kenal bahwa orang itu wali. Siapapun bisa jadi wali bila Allah menghendaki. Nang tukang parkir kah? Nang kaum masjid kah? Kada mesti betital tuan guru jadi wali itu. Betital kiai haji kada mesti. Siapapun bisa jadi wali. Bila Allah menghendaki. Ada guru bangil disuruh orang, artinya untuk mencari wali di Masjid Ampel, di Masjid Ampel Surabaya. Jadi begitu sidin artinya narin disuruh mencari sidin orang hebat juga dan mata hati sidin pinandu ini wali, ini wali, ini wali. Begitu sudah 39 ada melihat lagi ada ciri-ciri wali nih, bingung sidin. Nah dalam kebingungan itu sekalinya datang orang tukang parkir. Ana wahidun minal arba'in. Aku nang ke-40-nya. Tukang parkir aja sekalinya. Nah, jadi siapapun bisa jadi wali. Kada mesti tuan guru orangnya. Kada mesti kiai haji betital. Pedagang bisa jadi wali. Pejabat bisa jadi wali. Bahkan maling bisa jadi wali. Pun Allah Ta'ala menghendaki. Ada maling masuk ke rumah Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Guru sakubul begisah nih. Jadi si maling ini masuk ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Begitu masuk ke rumah, keluar Habib Abu Bakar Al-Adani ini. Keluar, bersungkup si maling di ke bawah kursi. Bersungkup si maling ke bawah kursi. Habib Abu Bakar Al-Adani ini, sidin duduk di atas kursi, nang di bawahnya ada si maling. Nah, kadalawas datang wali daripada Rijalul Ghaib. Nang biasa kita tahu ya Rijalul Ghaib. Itu satu kelompok daripada para wali-wali. Para wali ini ada macam-macam wali nih. Ada Gauth, ada Autad, ada Abdal, ada Nujaba, ada Ruqaba, ada Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ini setiap kejadian apa di buncu-buncu dunia dia laporan kepada Qutbul Gauth atau presidennya wali. Dan kebetulan ternyata Habib Abu Bakar Al-Adani ini merupakan presidennya wali pada zaman itu. Pimpinan wali pada zaman itu. Nah jadi begitu si maling ini artinya bersungkup di bawah kursi. Yang mana di atas kursi itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adani duduk. Datang Rijalul Ghaib. Ujar Rijalul Ghaib melaporkan. Wahai imam kami, wahai presiden kami. Di hujung dunia sana ada seorang wali abdal yang hendak meninggal dunia. Wali abdal itu menurut riwayat 80 orang. 40 laki-laki, 40 bini-bini. Saduniaan. Jadi 40 laki-laki, 40 bini-bini. Jadi bini-bini itu bisa aja jadi wali juga. Nah, jadi 40 laki-laki, 40 bini-bini. Disebut abdal bila inya mati, ada yang mengganti. Bila ada yang meninggal, ada yang mengganti. Nah jadi abdal itu bila hendak mati
ada yang mengganti, maka bila ada yang menggantinya, ada mati dulu. Itu abdal si berganti. Nah, lalu ujar Rijalul Ghaib ini menanti keputusan pian aja. Nah, artinya siapa nang pian tunjuk jadi wali abdal mengganti anak mati nih. Bila ada menggantinya, ada matinya. Nah, lalu menapak Syekh Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adani nih menapak ke kursi. Nah, zaman apa kursi? Menapak kursi. Kun badala. Nang di bawah kursi. Jadilah ikam wali abdal. Pasara badala, maka jadilah si maling tu wali abdal. Artinya nampaknya diangkat jadi wali abdal, dijazab, masalah maksiat dahulu itu, ini bisa aja membirisakan sudah. Karena dibirisakannya, misalnya ada hak pernah mencuntan di secara syariat, berlaku hukum syariat. Yang jelas, secara hakikat martabat, ini sudah memperoleh makam wilayah wali abdal. Artinya mengetahui kisah ini kita tuh jangan sekali-kali menganggap remeh orang lah, karena rahasia kewalian itu ampun Allah. Siapapun bisa jadi wali bila Allah menghendaki. Entah siapakah, maling gak tadi, mun Tuhan menghendaki jadi wali. Jangan menilai orang dari masa lalu, makin kada boleh. Lah, jangan memandang orang dari masa lalu. Bila penilaian orang itu dari masa lalu, kada apa-apanya Sayyidina Umar tuh. Sayyidina Umar nih, masa lalu sidin pernah menyembah berhala. Sayyidina Umar masa lalu sidin pernah membunuh anak sih ada bebinian, patak sidin hidup-hidup. Sayyidina Umar tuh gawian bahari. Menyembah berhala, sudahnya membunuh orang. Rancak aja juga Sayyidina Umar nih. Tapi begitu sidin dapat cahaya iman, cahaya hidayah, mengikuti ajaran Rasulullah, kayak apa kedudukan Sayyidina Umar? Kayak apa? Lawuzina hasanatu Umar ala hasanati jami ummati larajaha hasanatu Umar. Seandainya ditimbang amal kebaikan Sayyidina Umar lawan amal kebaikan seluruh umatku, ujar Nabi, manang kebaikan Sayyidina Umar. Nah, ini nilai kedudukan Sayyidina Umar. Lalu ujar sahabat lain, Abu Bakar mah kayak Rasulullah. Abu Bakar bang. Ternyata Abu Bakar lebih tinggi lagi. Ujar Nabi, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu cuma satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kada boleh kita memandang orang, mencap orang, menilai orang kada baik karena memandang masa lalu orang. Kada boleh. Karena barangkalinya masa lalunya dulu jahat, masa lalunya kada baik. Begitu ia tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, makanya menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah. Ini perlu benar ditekankan. Jangan memandang masa lalu orang. Jangan menilai orang karena masa lalunya. Jangan itu. Kita ini seakan-akan kada mau menerima kebaikan orang tuh. Bahari orangnya kayak itu aja kelakuan. Bahari orangnya ini kelakuan. Ketika hendak baik, kita sambati, kita kuyai, kita jelikakan. Ada boleh itu. Ada boleh. Karena itu rahasia Tuhan, kewalian tuh. Siapapun bisa jadi wali. Siapapun. Siapapun bisa jadi kekasih Allah. Binian kah, lakian kah. Nah, jadi artinya Allah menyembunyikan kewaliannya pada hamba-hambanya. Tujuannya apa? Saya kira jangan kita ini menganggap remeh orang lain. Kalau orang nang itu wali Allah Ta'ala. Bah, kayak itu kada mungkin wali aja. Ada mungkin jadi wali orang yang kayak itu. Kita kah ampun rahmat.
Kita kah nang bakahandak? Allah kah? Kita kan nang bakahandak? Allah kah? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhanya pada ketaatannya. Allah menyembunyikan ridha pada taat. Seluruh taat itu mengandung ridha Allah. Tapi Allah ada meletakkan ridhanya yang akbar, yang disebut di Quran waridwanullahi akbar. Ridha Allah itu yang paling besar. Setiap taat itu mengandung ridha Allah. Nah, tapi Allah ada menyembunyikan ridhanya yang terbesar pada ketaatan-ketaatan yang kita kada tahu di mana ridha Allah Ta'ala itu terletak lawan kita. Kita kada tahu di mana ridha Allah itu terletak lawan di taat mana Allah ridha lawan kita. Kita kada tahu. Sakira apa? Sakira jangan menganggap remeh gawian taat sekecil apapun. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasulullah menceritakan nih. Ujar Nabi, lewat seorang laki-laki di satu jalan. Lewat seorang laki-laki di satu jalan. Lalu ia melihat ada duri di jalan itu. Lalu tak pikir di hatinya, bah baik ujarnya, ku singkirakan duri nang ini nah. Sakira jangan kana orang. Sakira jangan menyakiti orang. Sakira jangan mengganggu orang. Niatnya nang kaya itu tuh nah lawan orang. Lawan makhluk Allah. Ternyata di situ ridha Allah lawan inya. Ternyata di situ letak cinta Allah kepada inya. Maka dengan berkat gawian itu Allah ridha lawan inya. Ketika dia mati, inya masuk surga. Sebab itu aja. Tapi kita ada tahu bangsa kita tahu, oh ridha Allah di situ gawiannya, pian gawin nang itu aja, nang lain bir kada usah. Nang lain bir kada usah karena bila Allah ridha, kayak apa aja maksiat kita, kayak apa aja dosa kita, kada berpengaruh lagi bila Allah sudah beandak ridha. Tapi kita kada tahu di mana gawian baik nang membuat Allah tu ridha lawan kita ni nang kada tahu. Sekira jangan anggap remeh gawian baik nih tuh. Imam Ghazali sidin ketika sidin meninggal dunia, murid sidin bermimpi mendapat sidin. Ujar murid, wahai imam, wahai guru, kayak apa pian artinya? Kayak apa pian dikubur? Jadi ujar Imam Ghazali, ketika aku meninggal, aku mendapat Allah Ta'ala roh nih. Rohku bertamu Allah. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai Ghazali, ikam tahulah. Sebab nangapa aku ridha lawan ikam. Sebab apa aku ni ridha lawan ikam. Ujar Imam Ghazali, karena ulun banyak mengarang kitab. Ada aja Tuhan. Karena ulun malah jari orang. Ada. Karena ulun banyak ibadat. Ada aja Tuhan. Nang apa? Sebab nang apa? Ibadat kada jua, banyak mengarang kitab kada jua, maajar kada jua. Sebab nang apa Allah ridha lawan sidin. Ya Tuhan, ingatlah ikam waktu mengarang kitab, waktu menulis kitab ada lalat hinggap di tintah ikam. Maka lalu ikam maras melihat lalat itu kehausan, maisap tintah. Ikam beempih ya Tuhan menulis dahulu. Ikam melihat akan lalat itu maisap lalat nang kehausan itu nah maisap tintah ikam itu. Karena ikam kasih sayang lawan lalat makhlukku. Karena ikam kasih sayang lawan makhluk ciptaanku ya Tuhan. Maka saat ini ikam ku sayangi dan ikam ku ridhai. Nah, sebab itu ini Imam Ghazali. Di situ juga contohnya. Seorang pelacur. Ini saya kira kita jangan menganggap remeh taat. Sekecil apapun
barangkali itu adalah sebab Allah ridha lawan kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah bercerita, ada seorang pelacur. Jadi seorang pelacur habis melakukan perzinahan, nya bulik menuju rumahnya. Di tengah jalan, nya kehausan. Kan padang pasir nih. Kehausan. Lalu nya melihat sumur. Turun si pelacur tuh ke sumur dan diminum sepuasnya. Hilang hausnya. Naik dari sumur, melihat anjing. Anjing menjilat-jilat pasir karena kehausan. Melihat anjing, ini anjing nih. Tapi anjing makhluk Allah Ta'ala juga kalau si anjing ini kehausan. Si pelacur ingat keadaannya waktu haus kayak apa, tersiksanya haus nituinya. Lalu si pelacur ini turun pulang ke sumur. Diambilakannya baju dengan sepatunya nito. Naik ke tabing. Nah, diminuminya anjing tadi. Ternyata disitulah ridha Allah kepada si pelacur tadi. Allah bukakan hatinya untuk tobat. Sehingga dia berhenti daripada melacurkan diri. Lalu ia menjadi orang yang taat. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Pelacur. Sebab ridha Allah datang kepada ini apa? Karena maras melihat anjing nang kehausan. Nya lain-lain orang beda. Dan itu dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Kita kada tahu itu. Barangkali Allah meridai kita karena kita hadir ke majelis ilmu, boleh jadi. Barangkali Allah meridai kita karena kita membantu orang yang kesusahan, boleh jadi. Yang jelas kita dituntut untuk menggawi apa-apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul dengan semampu kita. Kalau di situ ada ridha Allah lawan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyembunyikan murka pada maksiat. Itu tujuannya, saya kira kita jangan menganggap remeh maksiat. Saya kira jangan menganggap remeh maksiat. Bila nang kayak itu hak, bila nang kayak itu hak aja. Kayak itu hak. Barangkali di situ murka Allah. Bila Allah murka, selesai sudah kita. Ada cagaran dapat ridhanya lagi. Bila Allah murka, ini berbahaya kita. Berbahaya. Kita taat, kita melakukan ibadat. Tapi sudah murka Allah bertempat ke kita. Sia-sia ibadah kita. Sia-sia taat kita. Dan ini pun berbeda-beda, balain-lain setiap orang. Balain-lain. Ada orang lah, orang ini sering azan di masjid 40 tahun ini artinya jadi Bilal, jadi tukang azan di satu masjid di Damaskus, Suriah. Lalu begitu si Bilal, si tukang azan deh, garing, sakarat, ditalkinakan oleh keluarga zikir la ilaha illallah, ditalkinakan. Sekalinya apa? Begitu sadar, jangan siup. Kalau orang tanang kada sadar itu adanya sebelum anak mati itu disadarkan Tuhan. Begitu sadar, bukannya mengucap la ilaha illallah, tapi malahan berkata, aku berlepas dari la ilaha illallah. Begitu berucap nang kaya itu, kada sadar, selajur mati. Jadinya disadarakan Tuhan hendak berkata itu aja, aku berlepas dari la ilaha illallah. Artinya orangnya mati murtad su'ul khatimah. Gempar orang, si anu mati keluar dari Islam, si anu mati murtad.
Nah, ditakuni orang apa gawiannya, maka baiknya gawian sidin nang itu baik benar gawian sidin itu rancak azan di masjid baik benar orangnya. Ternyata sidin nang itu imba sudah sembahyang bujur azan di masjid sembahyang di masjid tapi orangnya katuju duduk di pinggir jalan, katuju memandang bini-bini nang bukan mahram. Duduk, imba habis sembahyang duduk di pelatar langgar. Nah duduk sambil mati orang nang liwat-liwat itu nah mata pina caget. Nah, maka sambil nang marawaknya juga. Cakap anak-anak wah ini bisa nang huhui ujar. Bebiniannya katuju jo dirawa. Ada baik tuh. Ini mata nih hati-hati benar kita menggunakan mata nih. An-nazar sahmun min sihami iblis. Memandang ini merupakan anak panah daripada anak panahnya iblis. Hati-hati kita menggunakan mata tuh, hati-hati. Apalagi memandang kepada yang bukan mahram kita. Kecuali ini dibolehkan kita memandang orang itu dibolehkan dalam beberapa hal. Seperti seorang guru memandang kepada muridnya boleh. Waktu belajaran. Seperti guru sekumpul kan waktu belajaran sini majelis hari Sabtu tuh nah. Sidin duduk binian mengulilingi sidin. Boleh aja nih tak. Jadi murid boleh memandang guru, guru boleh memandang murid waktu belajaran. Memang ada hukumnya nih tak. Tapi amun kawa kada. Tapi seandainya nu boleh agar lebih memasukkan ilmu nang disampaikan itu. Nang kedua, dokter waktu mau obati pasien boleh memandang, walaupun melihat aurat boleh. Amun kada boleh melihat, dokter menyuntik beberapa jam kalau salah suntik kayak apa? Nah, itu mati dibolehkan itu dokter melihati pasiennya, walaupun aurat nang dilihat boleh. Boleh itu ada hukum fikihnya itu. Ada bapak waktu mau obati ada beberapa jam. Waktu berdagang boleh juga. Misalnya kita berdagang, datang orang bebinian yang bertutukar, boleh aja kita melayani sambil melihati. Jangan mahajalakan. Sambil melayani itu melihatin apa keperluannya. Amun kita kisah nang arti beberapa jam, sekali bubuncalak hilangan barang seorang. Nah, boleh juga. Dan dibolehkan juga memandang itu lah bagi nang lelakian nih. Waktu kita beparaan. Boleh. Waktu kita beparak lawan bebinian tuh boleh kita memandang binian tuh. Waktu kita beparak khitbah ngarannya waktu kita beparak melamar bebinian tuh boleh kita memandang. Saya kira jangan tak ambil bini kucing dalam karung. Nah, di luar pada ini itu jangan saitihi binian nah. Akibatnya nah ini kasusnya nah. Akibatnya apa? Hendak mati. La ilaha illallah ujar keluarga. Sekali sadar aku berlepas daripada kalimat la ilaha illallah. Hati-hati tuh. Tuh contoh kasus penting. Ada juga kasusnya juga bini-bini Nabi berkisah bini-bini masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucing dikurungnya di kamar, kada diberi makaninya, dilaparakannya sampai mati gara-gara kucing aja. Maka apa ibadat orangnya nih? Gara-gara kucing masuk neraka. Mana hati-hati lawan kucing nih. Ini kada oleh kucing menyipak. Melihat kucing artinya apa? Di jerinting, ditimbai, kada asaan menimbai kucing. Jadi hati-hati kucing itu juga. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ada orang masuk surga gara-gara kucing juga. Lalu ada bangunan kucing di rumah. Disayangi ya kucing itu. Kalau sebab kucing itu kita ke surga. Kemudian yang keempat, Allah menyembunyikan waktu mustajab
di sehari semalam ini. Sehari semalam ini 24 jam, itu Allah menyembunyikan waktu mustajab doa. Saya kira kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membuang waktu menjadi sia-sia. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keridhaannya berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat para wali-wali, dan berkat orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini berataan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan sebagaimana di dunia Allah kumpul, di akhirat pun kita berkumpul berkat syafaat Rasul. Amin amin ya rabbal alamin.